Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arzi Rizky Putri Azahra dengan nomor stambuk A221200027. Baik, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Apa itu sistem pencernaan pada manusia? Jadi, saluran pencernaan manusia atau juga disebut dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Jadi, pada slide ketiga ini ada proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis sendiri merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu ada mulut. Proses pencernaan dimulai dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut sendiri berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Dalam mulut terdapat pencernaan secara mekanis oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan atau esofagus.
di dalam lambung. Kerongkongan dengan kerongkongan itu berbeda ya. Jadi otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Lanjut, kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Kemudian, hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Kemudian dinding otot lambung melakukan proses pencernaan kimiawi dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, di mana ada hati, pankreas, dan empedu. Hati sendiri adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Kemudian empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan ke usus halus. Kemudian ada kantong empedu. Kantong empedu berfungsi untuk menyalurkan empedu ke usus halus. Yang terakhir ada pankreas yang berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan guna mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Pada organ pencernaan bagian 5 yaitu terdapat usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Pada usus halus ini
terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ada duodenum atau biasa disebut dengan usus 12 jari. Usus ini berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus atau katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Kemudian yang kedua ada jejunum atau usus kosong, adalah bagian tengah dari usus kecil yang terletak di antara dua usus 12 jari dan ileum. Di jejunum, makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa dengan cepat dengan kontraksi otot seperti gelombang menuju ke ileum. Kemudian yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Bagian yang terletak ini adalah bagian terpanjang dari usus halus. Ileum adalah tempat sebagian besar nutrisi dari makanan diserap sebelum didorong ke usus besar. Kemudian dilanjutkan pada bagian 6, terdapat usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Yang pertama yaitu ada sekum, adalah kantong pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kemudian ada kolon, adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak dicerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut.
Yang terakhir dari bagian organ pencernaan yaitu ada rektum dan anus. Rektum sendiri adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat sobat merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Sedangkan anus sendiri merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan manusia yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat pengeluarannya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali untuk mengatur pengeluaran feses. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang materi saya, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.